welcome to Tiga Suara Tiga Kepala, obrolan bebas Tanpa Batas. Wih, kamu udah hafal banget ya jargon. Wih, keren. Aku first time sih kesini. Oh, oke. Kalau gue sih sering ya. Oke, sekarang gue punya bintang tamu yang cantik-cantik, temen gue ya. Oke, sekarang boleh perkenalkan diri dulu. Aduh, yang lebih tua. Oke, yang lebih tua dulu. Oh my god. Oke. Halo semuanya, saya Jahro. Di sini saya diundang ya sama Teteh Nisa di sini bersama podcast Teteh Nisa. Selanjutnya ada saya guys. Halo guys, biar Faikus Nihas. Kita hari ini bakal bincang apa nih Teh? Oke, sekarang tuh kita akan berbincang yang agak sensitif nih, guys. Sensitif ya. Iya, sensitif. Apa Kalian tuh kira-kira topiknya? Kalian udah tahu belum istilah child free yang lagi tren nih sama kalangan Gen Z? Apalagi lagi rame banget di X sih sebenarnya. Yang sebelum-sebelumnya itu rame karena influencer kita Saf yang mensuarakan tentang child free ini. Jadi menurut kalian tuh gimana sih? Menurut kalian dulu ya, masing-masing. Teh itu dulu dong. Kalau dengar kata child free tuh sekarang tuh sering ya, karena emang lagi tren juga. Cuman kalau menurut gue sendiri kayaknya kalau orang-orang milih child free tuh oke, nggak apa-apa. Karena kan masih banyak, iya, karena masih banyak kan alasan-alasan yang lebih masuk akal gitu. Cuman bukan karena dia tuh milih child free karena males ngurus, kan itu nggak oke banget. Kalau Teteh sendiri? Kalau buat saya sendiri sih oke juga ya. Yang penting alasan kita memilih child free itu benar-benar masuk akal dan kayak orang-orang tuh bisa keterima gitu. Iya. Ya, soalnya yang aku dengar-dengar sih orang-orang sekarang tuh pada milih child free tuh karena tren, guys. Karena sekarang tuh lagi banyak banget tren-tren child free ya. Apalagi di TikTok nih sekarang apa-apa ke TikTok gitu ya. Jadi kita langsung ke pertanyaan selanjutnya aja, guys. Oke, sekarang aku mau nanya tentang sudut pandang Islam nih. Wah, ini udah agak panas, ini ya, panas ya. Soalnya kan di Islam tuh keturunan tuh sangat udah kayak udah harus banget lah, kayak udah nikah punya keturunan gitu. Nah, menurut kalian tuh dalam sudut pandang Islam tuh boleh nggak sih seseorang bakal memutuskan untuk child free? Gitu. Oke, mau siapa dulu nih? Mungkin kalau menurut gue ya, setahu gue gitu, kalau perspektif Islam tuh kayaknya boleh ya, karena kan nggak wajib kan kalau buat punya anak, tapi kurang tahu lebih jelas nih. Kalau menurut saya sendiri gimana? Kalau menurut saya juga boleh sih ya, karena di Islam tuh gak ada anjuran untuk kita tuh dilarang child free kayak gitu kan. Cuma karena salah satu tujuan dari pernikahan itu adalah mempunyai keturunan, nah mungkin itu konflik yang panas tuh dari sekarang tuh gitu. Tapi kalau mau nanya lagi nih, tapi ada nggak sih dalil atau Al-Quran gitu disebutkan kalau misalkan kita tuh emang nggak boleh child free? Kalau untuk dalil dan Al-Quran, untuk saya pribadi ya, untuk pengetahuan saya sendiri itu kayaknya gak ada sih, karena emang gak dilarang apapun itu. Nah, kalau menurut Teh sendiri gimana nih Teh? Menurut saya sih masih fine aja ya kalau misalkan emang memutuskan untuk child free dalam apa sih emang bener-bener kayak bukan karena tren, bukan karena FOMO doang gitu, tapi karena emang masalah kesehatan kayak gitu-gitu kan. Emang mungkin gak bisa punya anak karena gak bisa emang punya penyakit gitu kan, ya masih fine aja sih. Tapi menurut saya sih kalau orang-orang yang mungkin hanya karena ikut-ikutan doang sih tuh enggak banget sih, guys. Ya, stop ya. Karena ini aku bakal bacain salah satu komentar dari di media sosial ya. Dari Aisyah @aisyah00. Ada yang bilang child free itu egois, dan ada juga yang bilang justru realistis. Nah, menurut kalian ini gimana nih? Waduh. Kalau boleh tahu nih. Kalau menurut gue sendiri sih, kalau misalkan child free itu bisa dibilang realistis, karena kan tergantung ya sudut pandang orang lagi. Kayak gimana sih kalau misalkan kita milih child free, tapi kan banyak masyarakat sekitar kita, apalagi khususnya di Indonesia, kalau banyak orang milih child free itu pasti semua orang atau tetangga sekitar, keluarga pasti bilang itu egois karena kita tuh terlalu mikirin diri sendiri. Tapi tergantung lagi ya dari sudut pandang orang yang benar-benar paham gitu. Kalau Teteh sendiri? Kalau untuk saya sendiri sama sih, kayak dibilang egois juga enggak, realistis juga bisa sih. Kalau egoisnya mungkin
kalau egoisnya tuh karena mungkin tujuan dari awal dia child free tuh aneh kan, kayak gak masuk di akal gitu. Nah itu baru disebut egois. Nah saya kan mau nanya ya, karena banyak juga di media sosial itu banyak yang bilang kalau child free itu apa sih, kayak gini gitu, kayak banyak yang kontra nih. Itu gimana ya menurut kalian? Kalau child free Kan kontra, banyak yang kontra nih, kayak apa sih di Islam tuh kan dianjurkan untuk punya anak. Nah menurut kalian tuh kayak gimana itu? kalau menurut gue sendiri bisa dibilang kontra, karena banyak banget orang yang milih child free. Pramat juga yang tadi Teteh bilang FOMO kan, pengen ikutin tren. Tapi ada juga yang milih karena malas ngurusin, padahal ekonomi kan mapan sekali kan. Tapi itu balik lagi ya ke orang. Kalau aku sih, kalau misalkan ada sesuatu yang terkendala, misalkan karena sakit atau karena lagi fokus sama yang kejar karir, mungkin bisa sih milih child free. Tapi kalau cuma buat alasan masuk akal kayaknya enggak sih. Tapi menurutku karena karir gitu ya pasti kurang efektif sih. Karena kan kayak masa karena karir kalian bisa memilih untuk child free gitu ya. Kan masih ada banyak cara lain gitu. Karena kayak menurutku kayak karunia anak tuh sangat-sangat indah banget gitu loh. Kayak kenapa orang tuh banyak banget yang milih child free. Apalagi kan sekarang tuh di Jepang lagi ramai banget karena penurunan angka kelahiran drastis, karena emang orang-orang di sana tuh mikirnya tuh ya kalau misalkan punya anak kerjanya gimana, bakal banyak tanggung beban yang besar, duit juga pasti ngeluarinnya gede ya kan. Ya tapi ya itu bagai ke orang masing-masing ya guys. Tapi ya karena itu juga jadi sedikit kan sekarang merosot banget ya angka kelahiran di sana. Jadi kayak what do you think guys? Tapi aku mau nanya nih, kan kita tuh child free kontra nih. Terus gimana kalau orang-orang yang punya anak banyak tapi ekonomi itu tidak mapan? Gimana? Kan gimana tuh? Menurut aku sih kalau misalnya udah ekonomi melorot banget tapi memaksakan untuk punya anak, itu kayaknya nggak banget ya menurut aku. Karena nanti tuh yang jadi tanggung jawab yang berat banget tuh kepada anaknya. Anaknya tuh kayak gimana ya, anaknya nanti keurusnya gimana, kayak ini kehidupannya gimana. Gitu betul. Terus ini juga karena disalahgunakan gak sih dalam perspektif Islam, karena ada yang bilang banyak anak banyak rezeki. Mungkin orang-orang yang taunya itu doang tuh pasti mikirnya tuh kayak gitu. Nantinya tuh orang tua zaman dulu gitu kan suka bilang istilah, harusnya kalian itu banyak anak, itu banyak rezeki kayak gini. Sedangkan kalau rezekinya kurang gimana ya? Masa harus anak yang tanggung gitu loh guys. Kan anak juga lihat dari orang tuanya bagaimana, pendidikannya bagaimana. Kalau misalkan emang orang tuanya gak mampu, anak-anaknya baik yuk, jadi kayak bingung. Kasihan anak. Iya, kasihan anaknya guys. Oke, aku jadi kepikiran satu pertanyaan lagi nih guys. Ini gimana ya menurut pandangan Islam nih tentunya. Kalau misalkan sudah menikah tapi tiba-tiba salah satu pasangan itu misalkan istrinya tuh tiba-tiba mau child free. Jadi kayak mereka berdua tuh beda-beda pemikiran gitu. Kayak ceweknya pengen child free tapi cowoknya pengen punya anak gitu. Kayak what do you think? Kayak menurut aku, kalau misalkan ada salah satu pasangan yang mau child free, salah satu enggak, mungkin itu sebelum pernikahan harus diomongin dulu. Biar kalau iya kan, kalau misalkan ada kemiskoman itu mendingan gak usah nikah. Soalnya kan kita juga tahu ya kalau misalkan nikah tuh emang dianjurin buat punya anak. Apalagi kalau dari salah satu pihak perempuan ini nggak mau punya anak, salah satu pihak laki-laki tuh pengen punya anak. Nah itu susah karena bakal banyak perdebatan gak sih? Iya. Tadi kan Teh Derpa nyebut dianjurkannya punya anak. Nah sebenarnya iya sih, iya benar. Cuma kan di Islam tuh kan gak maksa juga kan. Nah lebih baik tuh sebelum nikah tuh bener kayak ngomongin dulu kayak gini-gininya. Nanti aku mau nikah tuh mau misalnya kalau aku milih child free itu gimana ya. Nah mending ngomongin gitu daripada nanti pas nikah banyak malah perdebatan yang makin membara gitu. Betul. Ya, jadi intinya tuh harus diomongkan baik-baik sebelum menikah, guys. Betul. Oke, menurut kalian nih alasan yang paling pas, kan dari tadi kayak karir, kayak ini. Sebenarnya kan alasan yang paling pasnya banget nih kalau misalkan emang bener-bener mau child free nih, kalian bener-bener mau child free tanpa ada karena FOMO. Nah, sebenarnya ada gak sih yang bener-bener emang dianjurkan gitu dalam Islam? Dalam Islam tuh kayak ya udah nggak apa-apa deh child free gitu. Kalau tahu gue ya, kalau misalkan beneran alasan yang bener-bener masuk akal itu cuma satu, faktor kesehatan.
kesehatan, Iya kan? pokoknya Betul. kesehatan Kesehatan. mental, fisik Iya, itu iya, itu real yang juga. masuk di akal. Iya. Karena nggak mungkin kan kalau perempuan yang punya penyakit terus dipaksakan untuk punya anak, kan bakal ngaruh sama kesehatan mental dia, kesehatan fisik dia. Kan Belum nggak nanti ke mungkin ya. anaknya juga Iya, kan. belum ke anaknya juga kan perlu dirawat sebaik-baik mungkin gitu. Betul. Betul. Tapi kalau misalnya nih aku ada yang berpikir kayak, ih aku child free itu karena membeli ekonomi aku kurang atau enggak kita itu gak siap. Ini menurut kalian gimana sih? Apa gimana? Yang gak siap, Iya, karena gak siap ekonomi gak siap, terus emang dianya juga gak mau gitu Iya. loh. Itu cuma satu jawabannya, egois. Iya, menurut aku itu egois sih, karena kayak ya kamu udah nikah sampai tua tuh kayak masa mau berdua terus gitu. Kayak pasti pengen lah kayak punya keturunan yang mau nerusin apa sih Apa-apa? Nerusin Keturunan. keluarga. nerusin keluarga. Iya betul. Silsilah Tapi ya keluarga. gitu ya itu baik aja lah ke teman-teman semuanya ya. Karena mungkin kita ngobrol ini juga karena emang kan lagi tren juga kan. Karena tiba-tiba heboh nih, tiba-tiba ada istilah child free kayak gitu ya gitu. So ya tiba-tiba tren juga. Iya. Karena kebanyakan orang-orang tuh pada FOMO gitu. Jadi intinya kalian setuju nggak buat child free? Or mungkin nanti di masa depan kalian bakal child free? Kalau aku cuman kalau masalah kesehatan aku setuju. Cuman kan kalau ekonomi itu beda-beda ya. Kalau emang sebenarnya emang ekonominya kurang, itu is okay nggak sih? Tapi kalau emang cuman alasan ekonomi atau nggak siap, itu ego. Iya itu egois banget sih. Ya kalau nikah nih, kita nikah tapi ekonominya masih jelek, lebih baik kita jangan dulu punya anak sih. Itu doang. mending tunggu Mending kita tunggu sampai kita benar-benar siap, bukan kita suami dan istrinya siap, benar-benar siap, itu baru. Masa mau selamanya nggak punya anak guys? Ya tapi Jadi- aduh oh, ya. Jadi intinya kita jangan FOMO untuk child free ya sebenarnya. Child free itu mending untuk benar-benar tujuan yang oke banget. Bener-bener emang buat kesehatan yang Karena banyak banget perempuan yang udah nikah lama itu masih pengen banget punya keturunan, dan betul. kalian menyanyiakan itu untuk Betul. child free dengan alasan karena nggak siap atau milih karir, itu sangat menyakiti buat banyak perempuan yang pengen punya anak sih guys. sebenarnya aku juga pernah dengar dari Ustadz sih ya. Katanya kan perempuan itu sangat indah kalau misalkan dia udah mempunyai anak. Makanya kalau sebenarnya kita tuh rahim kita tuh sangat-sangat Istimewa. istimewa guys, istimewa banget. So ya oke, mungkin segitu aja guys dari kita bertiga. Obrolan sekarang tuh cukup seru ya, karena Seru banget, ngomongin child free juga yang sedikit sensitif tapi ya seru lah. Dan mohon maaf juga kalau misalkan di kita bertiga ada kata-kata yang kurang enak, nyeleneh. Agak melenceng gitu. Betul. Ya mungkin segitu saja. Thank you so much for watching guys. Bye bye.